Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harum Om. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Angelina Brutarigan dengan NIM 251101103 dari kelas BK2B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas UAS Statistika Dasar yang membahas mengenai uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Selanjutnya, nah pada slide ini terdapat tujuan dari presentasi yang saya lakukan. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan data dummy yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah uji C kuadrat. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah uji T1 sampel. Yang keempat, menjelaskan hasil analisis statistika yang diperoleh. Yang terakhir, menjelaskan interpretasi hasil analisis dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pada soal pertama digunakan uji C kuadrat 2 kali 3. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Dalam data ini, variabel digunakan jenis kelamin, tingkat kecemasan siswa. Data ini diperoleh menunjukkan jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat kecemasan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, selanjutnya di mana ada langkah pertama menentukan hipotesis, di mana hipotesis nol tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan siswa. Hipotesis alternatif adalah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan siswa. Selanjutnya adalah mencari frekuensi harapan ataupun rumus yang digunakan adalah di mana frekuensi harapan sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N. Kemudian setiap sel dihitung menggunakan rumus tersebut. Frekuensi harapan digunakan sebagai pembanding terhadap frekuensi yang diamati ataupun frekuensi observasinya. Nah, selanjutnya menghitung nilai C kuadrat, di mana rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan sigma dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan dan dibagi frekuensi harapan. Selanjutnya, menentukan derajat bebas, di mana rumusnya itu adalah derajat bebas sama dengan jumlah baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Kemudian nilai C kuadrat dihitung dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel. Maka dapat kita lihat jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Namun, jika C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, keputusan diambil sesuai hasil perbandingannya tersebut. Nah, slide selanjutnya itu kesimpulan, di mana yang diperoleh kemudian digunakan untuk menjelaskan kondisi siswa dalam bimbingan dan konseling. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi guru BK dalam memahami kondisi pesertanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal kedua, uji T1 sampel, di mana uji satu sampel ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata yang telah ditentukannya.
Nah, menentukan rata-rata hipotesisnya. Langkah pertama adalah mu sama dengan 75. Di sini dapat kita lihat mu-nya sama dengan 75. Jika mu tidak sama dengan 75, maka dapat kita lihat rumusnya X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, selanjutnya menghitung simpangan baku. Di sini dapat kita lihat ada juga tabel yang di dalam PPT-nya. Rumusnya itu adalah S sama dengan akar dari jumlah kuadrat selisih data dengan rata-rata dibagi N dikurang 1. Simpangan baku digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Nah, semakin besar simpangan baku, semakin besar variasi datanya. Selanjutnya itu menghitung T hitung. Nah, rumusnya itu dapat kita lihat T hitung sama dengan X bar dikurang mu dibagi simpangan baku per akar M. Sini dapat kita lihat jika jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan apakah rata-rata skor kecemasan siswa berbeda ataupun tidak berbeda secara signifikan dari nilai standar yang telah ditetapkannya dalam bimbingan konseling. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai uji C kuadrat dan uji T1 sampel. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.